Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani fi Asma'il Qur'anil Karim. Fasal kedua menjelaskan tentang nama-nama Al-Qur'anul Karim. Di hadzal kitabil azim asma'un masyhuratun. Kitab yang agung ini punya nama-nama yang masyhur, yang terkenal. Ia yaitu diantaranya adalah Al-Qur'an. Yang pertama dinamai Al-Qur'an atau yang berarti bacaan ya. Wal kitabu dan al-kitab, wal furqanu dan al-furqan. Tiga ini yang paling terkenal. Waqat aurada Abul Ma'ali Aziz bin Abdul Malik al-ma'ruf bi Syaidzalati al-mutawaffa sanah wa tis'in wa arba'umi'atin hijriyah fi kitabihil burhan fi mushkilatil Qur'an kama naqala dzalika Suyuti khamsata wa khamsina isman. Waqat aurada telah meriwayatkan siapa Abul Ma'ali Aziz bin Abdul Malik yang dikenal atau al-ma'ruf bi Syaidzalah, yang dikenal dengan Syaidzalah, yang wafat pada tahun 494 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fi Mushkilatil Quran, sama seperti yang dinukil Imam Suyuti, bahwa Al-Quran itu punya khamsata wa khamsina isman. Oke, ada 55 nama. Oke, yang masyhur ini tiga. Yang pertama adalah Al-Quran. Wa yang tiku bihadhil kalimati alal wajhaini. Al-Quran, kata Al-Quran ini dilafatkan dengan dua cara. Yang pertama mahmusatun wa ghairu mahmusatun. Mahmus memakai hamzah Al-Quran. Yang kedua wa ghairu mahmuzah, tanpa hamzah, yaitu Al-Quran. Al-Quran mahmuzatun, Al-Quran yang pakai hamzah, yaitu masdarun ala wasni fa'lan wa fi'lu hadal masdari huwa qara'a. Yaitu kalau kata Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari wazan fa'lan, fi'ilnya atau kata kerjanya adalah qara'a. Walikamati Qur'anin maknanya ini ada dua makna. Yang pertama makna masdariyun, yang bermakna yang secara masdar sandaran bi makna al-qiraah atau membaca, kama fi qouli ta'ala inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas kami mengumpulkannya atau menanamkannya di hatimu, ya, mengumpulkannya, wa qur'anahu dan bacaannya. Fa idza qara'na, apabila kami bacakan hu al-Qur'an, fattabi' maka ikutilah qur'anahu, bacaan tersebut. Wal akhar, makna lainnya ilmu syahsin ala dalikal kitab, yaitu pengetahuan seseorang atas kitab tersebut, kama fi qouli ta'ala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Yang kedua, Al-Qur'an ghairu mahmuzah, yaitu Qur'an tanpa yang bentuknya ghairu mahmuz, yaitu Al-Quran yang bermakna Al-Quran, yang dibaca Al-Quran. Hunaka salasu tahrijat li hadhil kitab. Ada tiga pembahasan. Ahaduha antakuna musahhalatun minal Qur'an, yaitu pertama bentuk tashil atau memudahkan hamzahnya dari kata Quran, jadi ini menjadi Al-Quran. Saniyuha anna laisat ma'khudatun min syai'in, bahwa Al-Quran itu ya Al-Quran asli, tidak diambil dari kata apapun. Wa bihadza qala Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i juga mengikuti pendapat yang ini, bahwa nama kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Quran itu bukan berasal dari apapun, yaitu nama kitab umat Islam. Saniyuha anna laisat ma'khudatun wa an salisuha, yang ketiga annaha mustaqatun min korona, bentuk mustaq atau bentuk dari lafadz korona, liktirani suwari wal ayati, sebab kesesuaian antara surat dan ayat-ayat, wal hurufi fihi, dan huruf-huruf di dalamnya. Wa bihadza qala al-Asy'ari rahimahullah. Ini menurut pendapat yang juga diamini oleh Imam al-Asy'ari. Oke, berarti kalau nyebut Quran itu bisa Quran, bisa Quran.
Tapi kalau riwayat Hafiz membaca Quran pakai hamzah mahmus Al-Qur'an. Kalau riwayat Ibnu Katsir, begitu juga riwayatnya Imam Syafi'i, kalau nyebut Quran adalah Quran. Al-kitabu yang nama kedua yang populer adalah al-kitabu huwa ismun akhar lil Qur'ani warada fi adati minal ayatil karimati kama fi qouli ta'ala dzalikal kitabu la raiba fih. Yaitu yang tersebut di beberapa ayat Quran, salah satunya adalah ayat dzalikal kitabu la raiba fih. Wa kalimatul kitabi masdarun bentuk masdar dari kata yaktubu kitaban. Al-Furqan yang ketiga adalah Al-Furqan. Amal Furqan fahuwa ismun lil Qur'ani aidan wa huwa masdarun utliqa 'alal Qur'ani fa'atha 'alaman. Bentuk yang disandarkan kemudian dimutlakan. Dimutlakan itu disematkan kepada Al-Quran kemudian menjadi isim alam. Jadi ketika disebut Al-Furqan yang awalnya itu bisa masih bermakna umum, sekarang bermakna khusus. Kalau disebut Al-Furqan adalah Al-Quran. Wa qad ustu'mila bihadzal ma'nal alami fi qoulihi ta'ala. Jadi makna Al-Furqan yang bermakna Al-Quran ini sudah dipakai di dalam salah satu ayat, yaitu Tabarakalladzi nazzala 'ala 'abdihil furqana liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu tiga nama Al-Quran yang masyhur. Al-Faslus Salis, fasal ketiga fil wahyi, bahas tentang wahyu. Al-wahyu fil lughah, wahyu secara bahasa. Qala Ibnu Faris fi maqayisil lughah. Ibnu Faris berkata dalam kamus maqayisil lughah, al-wawu wal ha'u wal harful mu'tal. Wawu huruf kata yang tersusun dari wawu, ha dan huruf mu'tal, huruf illat. Asluhu yadullu ala ilqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairik, yaitu memberikan ilmu atau pengetahuan secara samar kepada orang lain. Fal wahyu al-isyarah, maka wahyu adalah isyarat. Wal wahyul kitab warisalah, wahyu juga bermakna al-kitab atau buku, warisalah dan tulisan. Wa kullu ma alqaitahu ila ghairika hatta 'allamahu fa huwa wahyun kaifa kana. Semua hal yang kamu tunjukkan kepada orang lain sehingga orang tersebut mengetahui sebenarnya bisa disebut wahyu. Bagaimanapun juga bermakna wahyu. Idzan fa ma'nal wahyi fil lughat, jadi makna wahyu secara bahasa adalah ya'lamul khafi as-sari al-khas biman yuha ilaihi, yaitu pemberitahuan secara rahasia atau secara samar yang tidak secara umum, as-sari dengan cara yang cepat, al-khas dan cara tertentu, biman kepada orang yuha ilaihi yang diberikan wahyu itu. Bihaitsu yakhfa ala ghairihi wa yadkhulu tahta dzalika anwa'un adidatun minal i'lami. Termasuk juga macam-macam yang banyak, ada berbagai macam pemberitahuan. Wa minha ilhamul gharizi kal wahyi ilan nam. Yang pertama adalah insting. Insting itu adalah wahyu. Wa auha ilan namli anit tahidi minal jibali wa minas syajari buyutan. Pokoknya suruh insting itu juga wahyu. Wa minha ilhamul khawatir biman yulqiyahu Allahu fi ra'il insanis salim al-fitratit tahir ar-ruhi kal wahyi ila Musa. Yang kedua adalah ilham yang diresapkan oleh Allah kepada relung hati manusia yang bersih, sebagaimana ilham yang diterima oleh ibunya Nabi Musa, itu juga disebut wahyu. Wa minha waswasatu syaitan, waswasnya syaitan itu juga termasuk wahyu secara bahasa. Kama ta'ti kalimatul wahyi bi maknal amri, bisa juga kata wahyu itu bermakna perintah. Ini sebenarnya ada ayatnya sebagai contoh-contoh. Yang di surat Al-Anfal kalau nggak salah ayat 13 atau halaman kedua. Makna wahyu yang bermakna kata wahyu yang bermakna amr. Al-wahyu fi syar'i, wahyu secara istilah yaitu taklimullah subhanahu
wahidan min ibadihi bidarakatin min turuqil wahyi, yaitu berkalamnya atau berfirmannya Allah kepada seseorang dari hambanya dengan salah satu cara dari beberapa cara pewahyuan. Yang dimaksud wahyu secara istilah adalah Allah berfirman kepada hambanya dengan salah satu cara pewahyuan. Wa suarul wahyu. Adapun bentuk-bentuk wahyu atau cara pewahyuan itu yang pertama adalah ayakuna birru'yas shadiqah, dengan mimpi yang benar, itu mimpinya para nabi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Yang kedua ayakuna bi ilhamin nabi fi halatil yaqdati wa ilqa'il makna fi qalbihi min ghairi ayyaral malak. Yang kedua, nabi tiba-tiba mendapatkan pemahaman karena ada ilham yang dimasukkan ke relung hatinya tanpa bertemu dengan malaikat. Itu juga termasuk salah satu cara pewahyuan. Yang ketiga, ayakuna bi taklimin nabi min wara'i hijabin wa bi syakli mubasyarin wa yasma'un nabil al-kalama. Yang ketiga, Allah berfirman kepada Nabi dari balik hijab, atau secara langsung, dan Nabi mendengarkan kalam atau mendengarkan firman. Yang cara terakhir, wa yakunu bitaklimin Nabi biwasitati Jibril alaihissalam, yaitu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Al-khulasah, ringkasan, wa khulasatu ma yumkinu an nadhkurahu fi dhahiratil wahyi mayali. Ya, ringkasan yang mungkin dapat kita ingat dari pembahasan wahyu adalah yang pertama, annaha halatun ghairu ihtiyariyah. Yang disebut wahyu itu bukan sesuatu yang bersifat bisa dicari. Jadi ya tiba-tiba dapat, tidak bisa dicari. Wahya aridun ghairu atin. Yang kedua, datang dengan sendirinya, bukan bisa dihitung. Yang ketiga, wahya kuwatun kharijiyah, yaitu kekuatan yang berasal dari luar, eksternal. Li'annaha la tattasilu binafsin nabi, sehingga wahyu itu buktinya adalah karena wahyu itu tidak selalu bersambung dengan diri nabi, kecuali hinam ba'da hinin, di saat-saat tertentu saja. Yang keempat, wahiyya quwwatun alamatin li'annaha tuwahya ilaihi alaman, kekuatan yang alami, karena diwahyukannya kepada Nabi itu juga secara alami, tidak bisa dicari tadi sebenarnya. Yang selanjutnya, wahiyya quwwatun a'la min quwwatin Nabi. Wahyu itu, pewahyuan adalah kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatannya Nabi sendiri, li'annaha tahdisu fi nafsihi wa batnihi tilkal asar azimah, sehingga hal tersebut membekas di diri Nabi, di jiwanya, begitu juga badannya. Kalau kita dengar pernyataan orang-orang kafir kepada Nabi itu terkadang menganggap Nabi sebagai orang gila, karena ketika menerima wahyu itu sangat berat sehingga seperti orang kesurupan. Jadi keringat dingin Nabi itu keluar ketika menerima wahyu, ketika Nabi harus ke alam malaikat untuk menemui Jibril di sana menerima wahyu, itu berat sekali. Yang terakhir, wahya quwwatun khairatun ma'sumatun li'annaha la tuwahya illa bil haqqi wa la ta'muru illa bir rasyadi. Yang terakhir adalah kekuatan yang sangat baik, yang terjaga, tidak mungkin diintervensi, dimasuki oleh wahyu-wahyu atau waswasatu syaitan tadi contohnya, itu tidak mungkin. Jadi wahyu itu pasti murni, tidak mungkin isinya atau kandungannya itu mengandung perintah-perintah yang jelek. Itu pasti isinya adalah petunjuk, kebenaran. Baik, cukup untuk fasal ketiga ini selesai.